Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tema tentang iman pada qada dan qadar. Beberapa subtema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terkait iman pada qada dan qadar. Yang pertama, definisi dari qada dan qadar itu sendiri apa? Yang kedua, dalil iman pada qada dan qadar. Yang ketiga, 3 aliran pemikiran atau pemahaman yang memahami tentang takdir. Ada qadariyah, ada jabariyah, ada asy'ariyah. Kemudian yang keempat, macam-macam takdir. Yang kelima, hubungan antara ikhtiar, tawakal, takdir, dan ridho. Yang keenam, fungsi iman pada qada dan qadar. Yang ketujuh, perilaku mulia iman pada qada dan qadar. Dan yang terakhir, hikmah iman pada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada secara bahasa artinya ketetapan, ukuran, ketentuan, takaran atau sifat. Secara istilah, qada artinya ketetapan Allah pada makhluknya sejak zaman azali sesuai kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk. Sedangkan qadar atau kita menyebutnya takdir. Ada yang menyebutkan qadar dan takdir berbeda, ada juga yang menyebutkan qadar dan takdir itu sama. Namun dalam hal ini kita coba artikan qadar itu yang biasa kita sebut dengan takdir. Qadar atau takdir secara bahasa artinya ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Secara istilah, qadar atau takdir ini adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar atau ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya, sesuai dengan kehendaknya. Dengan kata lain, qadar dan takdir ini merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Banyak sekali dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang qada dan qadar. Kalau dari hadis diantaranya ada yang berbunyi bahwa qada dan qadar ini merupakan bagian dari rukun iman. Dari Al-Quran banyak juga dalilnya, diantaranya di Quran surah Al-Qamar ayat 49 dan Al-Furqan ayat 2. Di Quran surah Al-Qamar ayat 49 Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu menurut ukuran. Biqadarin, menurut ukuran. Kemudian di Quran surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia, Allah telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapih-rapihnya. Ada 3 aliran pemikiran dalam memahami takdir atau ketetapan dari Allah. Nanti cara pandang seseorang atau cara memahami seseorang terhadap takdir ini akan sangat menentukan sikap orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada aliran Jabariyah. Jabariyah ini punya pemahaman bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan Allah. Manusia tidak punya kehendak. Anda mau sukses, tidak sukses, nggak punya pilihan. Semuanya udah ditetapin oleh Allah. Anda kaya atau tidak kaya, udah ditetapin oleh Allah. Manusia nggak punya kehendak, nggak punya pilihan. Itu aliran Jabariyah. Yang kedua ada aliran Qadariyah. Nah, kalau aliran Qadariyah ini punya pemahaman yang berseberangan dengan Jabariyah. Aliran Qadariyah ini punya pemahaman manusia bebas berkehendak sesuka hati tanpa ada campur tangan dari kehendak Allah. Jadi Anda mau sukses mau tidak, itu terserah dengan kehendak sendiri, ikhtiar sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah. Kemudian
manusia pintar atau tidak, sukses atau tidak, itu kehendak sendiri, terlepas dari kehendak Allah. Nah, nanti yang ketiga ada aliran Asy'ariyah. Kalau aliran Jabariyah dan Qadariyah ini berseberangan. Nanti yang menengahi adalah aliran pemikiran dari Asy'ariyah. Kalau pemikiran Asy'ariyah itu punya pendapat bahwa manusia diberi kebebasan berencana dan berusaha, tapi Allah lah yang menentukan. Nah, kalau Jabariyah kan ketetapan semuanya oleh Allah, kehendak Allah. Kalau Qadariyah sebaliknya, manusia bebas berkehendak tanpa ada campur tangan dari Allah. Nah, kalau Asy'ariyah ini menengah. Manusia diberi kebebasan berencana dan berusaha, tapi sekali lagi Allah lah yang menentukan kadar yang terbaik untuk kita semuanya. Macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mubrom, takdir yang bersifat ilahiyah, yakni ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia. Ya, jadi kalau takdir mubrom ini manusia nggak punya pilihan, ini sudah ditentukan oleh Allah, nggak ada kaitan dengan usaha atau ikhtiar manusia. Mana contoh takdir mubrom? Kematian, jenis kelamin, kiamat, kita nerima jadi, itu sudah langsung ditetapkan oleh Allah, tidak ada kaitan dengan ikhtiar manusia. Yang kedua ada takdir mu'allaq atau takdir ikhtiariyah, yakni ketentuan Allah yang dikaitkan dengan ikhtiar, pilihan, dan usaha manusia. Contoh, kepintaran, pintar atau tidak, itu tergantung usaha manusia. Kekayaan, mau kaya atau tidak, itu tergantung dengan usaha manusia. Kerusakan alam ini rusak atau alam ini lestari, tergantung dari bagaimana cara manusia berusaha atau bersikap dalam kehidupan. Kecelakaan, celaka atau selamat, tergantung juga dari perilaku manusia itu sendiri. Nah, ini namanya takdir mu'allaq atau ikhtiariyah. Nah, sekarang kita coba membahas hubungan antara ikhtiar, tawakal, takdir, dan ridho. Manusia diberi kebebasan untuk berencana dan berikhtiar. Itu tadi pemahaman Asy'ariyah. Jadi kita silakan berencana sematang mungkin, berikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan ya, pilihan. Khair itu artinya baik. Jadi ikhtiar ini berusaha memilih yang terbaik. Ya, dia berusaha, sudah berencana, manusia diberi kebebasan untuk berusaha. Nanti kalau rencananya sudah bagus, usahanya sudah maksimal, maka tugas kita adalah bertawakal. Tawakal ini artinya memasrahkan keputusan kepada Allah. Jadi sikap pasrah kepada Allah ini yang terbaik adalah pasrah setelah kita berencana dan berikhtiar. Berencana matang dan berikhtiar, memilih yang terbaik, berusaha maksimal, baru tawakal. Jadi tidak ada tawakal kalau belum ada ikhtiar. Nanti kalau sudah berencana, berikhtiar, dan kita bersikap tawakal, menyerahkan semua yang terbaik kepada Allah, barulah terjadi yang namanya takdir. Yakinlah Allah yang menentukan takdir itu. Nah, keyakinan iman pada takdir ini akan membawa kita menjadi pribadi yang tenang. Karena Allah sudah menentukan kadar atau takdir itu yang terbaik untuk kita. Nah, kalau nanti takdir Allah itu terjadi pada kita, maka sikap kita ridho. Ridho dengan segala takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disertai dengan husnuzon. Husnuzon artinya berbaik sangka bahwa inilah keputusan yang terbaik dari Allah. Kita sudah berencana, kita sudah berikhtiar, lalu kita bertawakal, yakin Allah menentukan takdir, dan itulah takdir dari Allah. Ridho, husnuzon kepada Allah. Kemudian kalau takdir itu sesuai dengan harapan kita, bersyukurlah. Tapi kalau takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita, bersabarlah. Maka setelah ridho nanti ada syukur, ada sabar. Inilah sikap-sikap seorang mukmin yang sebenarnya. Ada tawakal, ada husnuzon, ada ridho, ada syukur, ada sabar. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya kita akan bahas fungsi iman pada takdir.
iman kepada qada qadar, iman pada ketetapan dari Allah ini mendorong kemajuan dan kemakmuran. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah ini sudah diberi ukuran, sudah diberi takaran. Jadi di alam semesta ini pun Allah sudah berikan takaran. Ada sunnatullahnya. Benda dilempar ke atas, jatuh ke bawah. Sesuatu yang mudah terbakar dimasukkan ke dalam api pasti terbakar. Nah, ini kita harus mengimani takdir ini, ukuran dari Allah ini, dengan cara mempelajari hukum-hukum yang Allah tetapkan di alam semesta. Sehingga nanti kalau kita sudah mempelajari hukum Allah, ketetapan Allah di alam semesta ini, kita akan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi karena sudah mengikuti hukum dari Allah itu. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Nanti kalau takdir Allah ini sesuai dengan harapan kita, misalkan kita punya keinginan jadi orang sukses, sudah usaha, ternyata takdir Allah menetapkan kita sukses, maka tidak boleh sombong, tapi sebaliknya harus bersyukur. Jadi iman kepada takdir ini fungsinya menghindarkan diri kita dari sifat sombong, tapi sebaliknya kita menjadi pribadi yang tawadu, yang rendah hati, yang pandai bersyukur. Yang ketiga, melatih berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Tadi dijelaskan ya, bahwa apapun takdir dari Allah itulah yang terbaik, maka harus berhusnuzon kepada Allah. Yang keempat, melatih kesabaran. Kemudian yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Karena yakin bahwa ketetapan tetap dari Allah, tugas kita adalah berencana, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Nah, bagaimana sih perilaku orang yang iman kepada takdir? Perilaku orang yang iman pada qada dan qadar dari Allah. Yang pertama, orang yang iman pada qada qadar, dia yakin terhadap qada qadar itu dari Allah. Hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis dan masuk akal. Tadi hubungannya sudah dijelaskan ya. Ada usaha manusianya, ada tawakalnya, yakinlah pada takdir Allah, nanti ridho dengan keputusan dari Allah, bersyukurlah kalau sesuai dengan harapan kita, bersabarlah kalau tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang kedua, melahirkan pribadi yang mau bekerja keras. Nah, ini diantara perilaku orang yang iman pada takdir, dia tidak leha-leha. Karena tugas kita berusaha, maka dia akan bekerja keras untuk menjemput takdir yang terbaik. Satu hari Khalifah Umar bin Khattab, ini ada kisah, akan pergi ke satu tempat. Namun ada informasi bahwa, kata sahabat Umar, bahwa di tempat yang akan kita tuju sedang terjadi penyakit, wabah. Maka Umar menentukan sikap, kita tidak jadi berkunjung ke tempat itu. Lalu sahabatnya bilang, apakah kita akan menghindari takdir dari Allah? Lalu Umar bin Khattab menjawab, ya, kita akan menghindari takdir dari Allah menuju ke tempat itu, dan kita akan berpindah ke takdir yang lainnya. Jadi berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Kita bekerja ini untuk menjemput takdir yang terbaik. Kita ingin berpindah dari takdir Allah ke satu takdir yang lainnya dengan cara berusaha atau bekerja keras. Karena kita punya pilihan. Yang ketiga, perilaku orang iman pada takdir tidak akan sombong apabila berhasil, sebaliknya tadi bersyukur, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri, namun itu adalah ketetapan yang terbaik dari Allah. Yang keempat, tidak akan putus asa atau tidak boleh putus asa. Yang kelima, mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Karena kita tadi diberikan kebebasan untuk berencana dan berikhtiar, maka seorang yang iman pada takdir, ia akan mampu menyusun strategi khusus. Kemudian yang keenam, akan bersyukur apabila memperoleh rezeki dan bersabar apabila mendapatkan ujian dan musibah. Pada slide terakhir ini, kita akan bahas tentang hikmah iman pada takdir. Pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari iman pada takdir ini? Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 3, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Yang keempat, menenangkan jiwa
Yang kelima, lebih mendekatkan diri dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah uraian tentang kajian iman pada qada dan qadar. Semoga banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.